halo. Halo adik-adik, ya perkenalkan. Jadi nama kakak itu Fitriani Sinaga dengan nomor induk mahasiswa 210 10 200. Jadi kakak itu merupakan salah satu mahasiswi Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Sekarang duduk di bangku kuliah semester 3. Oke. Baiklah. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini, hari ini kita akan belajar tentang hakikat pendidikan IPS dan tujuan pendidikan IPS di sekolah dasar. Jadi, sebelum kita ke sana membahas tentang materi kita ini, Ibu ingin bertanya kepada adik-adik semua, kepada anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Apakah kalian sudah makan? Apakah kalian tadi sudah mandi dari rumah? Mandi pagi seperti itu? Oke. Ya, mandi kan? Oke, siap. Bagus sekali. Baiklah. Kita akan lanjutkan pada pembelajaran kita di hari ini, yaitu ada 2 poin ya. Yaitu yang pertama, hakikat pendidikan IPS. Jadi anak-anak semua, hakikat pendidikan IPS ini menelaah tentang manusia dan dunianya. Jadi di IPS ini melihat bagaimana manusia hidup bersama dengan sesamanya. Jadi adik-adik, anak-anak, di sini akan menelaah tentang manusia dan dunianya. Jadi IPS itu juga ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan sosial, melihat bagaimana hidup bersama dengan sesama kalian, bagaimana anak-anak hidup bersama dengan sesama, baik dengan tetangga, lingkungan yang dekat dan juga yang jauh. Oke. Selain itu juga anak-anak, manusia itu kan sebagai makhluk sosial, ya artinya tidak bisa hidup sendiri, harus bersosialisasi. Itu selalu bersama dengan sesamanya. Dan dalam kehidupan kalian, anak-anak, manusia itu harus menghadapi namanya tantangan. Apa namanya tantangan? Jadi kalau dikatakan dengan tantangan itu adalah hambatan yang berasal dari lingkungan kalian, maupun sebagai hidup bersama dan dari lingkungan kalian, gitu ya. Jadi kalian hidup, anak-anak, kalian hidup itu berdampingan dengan lingkungan, berdampingan dengan tetangga kalian. Jadi kalian itu akan mempunyai tantangan-tantangan, mempunyai namanya hambatan. Jadi di IPS itu akan diajari, itulah hakikatnya, akan mengajari bagaimana kalian menghadapi tantangan-tantangan tersebut di dalam lingkungan, di dalam kehidupan kalian. Oke? Jadi selanjutnya kita akan masuk, sebelum kita masuk ke poin nomor 2 ya, tujuan dari pendidikan IPS di sekolah dasar. Ibu mau bertanya, apakah kalian sudah paham tadi bagaimana hakikat pendidikan IPS? Sudah? Oke. Jika sudah, bagus. Apakah ada pertanyaan atau yang masih kurang? Mungkin ada yang belum pas? Oke, sudah? Sudah. Baiklah, kita akan lanjut ke poin nomor 2, yaitu tujuan pendidikan IPS di sekolah dasar ya. Jadi kalau pada dasarnya itu dikaitkan dengan seluruh kebutuhan, juga tentu disesuaikan dengan tantangan-tantangan kehidupan, dinamika sosial yang akan dihadapi oleh peserta didik ya. Jadi di sini ada poinnya itu, di dasarnya, pada dasarnya anak-anak, IPS itu mendidik
dan memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungannya. Yang berarti, jadi tujuan dari pendidikan ilmu pengetahuan sosial ini yaitu memberikan bekal kepada para peserta didik, kepada anak-anak seluruhnya untuk mengembangkan diri kalian sesuai dengan bakat kalian, sesuai dengan minat dan kemampuan serta lingkungan kalian, ya. Selain itu juga, apa sih Bu tujuannya IPS gitu kan? Seberapa penting sih belajar IPS di sekolah dasar? Kenapa sih kami harus belajar IPS? Kan itu Bu ada sih namanya kayak kami Bu, materi di kelas 4. Kami belajar tentang penampakan alam. Ada sungai. Kami juga belajar tentang lingkungan. Untuk apa sih? Apa sih Bu pentingnya gitu kan? Jadi untuk pengembangan pengetahuan sikap kalian, nilai moral, dan keterampilan kalian. Di mana kalian di situ agar menjadi manusia yang baik. Seperti apa Bu manusia yang baik ini? Ya seperti yang diharapkan oleh diri kalian sendiri, seperti yang diharapkan oleh orang tua kalian sendiri, seperti yang diharapkan oleh masyarakat dan diharapkan oleh agama. Oke? Jadi itulah tujuan anak-anak semuanya belajar ilmu pendidikan sosial di sekolah dasar. Oke? Ya. Selain itu, Ibu juga akan memberikan tambahan lagi gitu kan. Sangat pentingnya belajar IPS di SD ya. Sangat penting bagi anak-anak. Jadi itu akan mempersiapkan serta mendidik kalian menjadi siswa untuk hidup dan memahami dunia kalian. Jadi kalian akan dipersiapkan. Anak-anak didik, anak-anak saya, kalian akan dipersiapkan akan dididik untuk hidup. Bagaimana kalian akan memahami dunia kalian, bagaimana kalian akan paham tentang dunia kalian. Dan yang kedua itu juga untuk pengembangan diri siswa, pengembangan diri kalian anak-anak secara positif. Jadi di sini akan dikembangkanlah kalian secara positif, akan dipersiapkanlah kalian menjadi paham terhadap dunia kalian. Oke, sampai di sana ada yang kurang paham? Ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, terima kasih. Mungkin dan hari ini akan Ibu akhiri pertemuan kita cukup sampai di sini karena 2 poin saja yang harus kita bahas hari ini. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Baiklah, selamat siang dan sampai jumpa. Bye bye.